Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, khususnya warga NU dimana berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita anugerah barokah rahmat, sehingga bisa bertemu walaupun melalui ngaji online saat ini. Atas nama pengurus cabang NU Kabupaten Kulonprogo, yang pertama mengucapkan selamat kepada LDNU Kulonprogo yang mempunyai program ngaji online. Program ini sangat sesuai dengan kondisi wabah COVID-19, tetap memberikan layanan pengajian alternatif bagi umat Islam agar tidak berkerumun sesuai dengan anjuran, himbauan maupun keputusan pengurus Nahdlatul Ulama dan anjuran dari pemerintah. Bagi semua warga Kulonprogo khususnya, jagalah kesehatan, tetap di rumah, tetap mengaji. Silahkan memanfaatkan program ngaji online dari LDNU Kulonprogo. Para pendengar semuanya, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa virus corona laksana tamu yang tidak diundang. Bila datang, ia pasti pergi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu suatu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Segala problema dan kesulitan yang melanda kita, bila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan jadi ringan dan mudah. Maka acara doa bersama sedunia dan pertaubatan global diadakan oleh PBNU merupakan langkah yang cerdas untuk mengetuk pintu langit. Karena kita punya suatu keyakinan, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan kemampuan kecuali atas izin Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah atas berkah doa bersama pada bulan Ramadan ini yang penuh berkah, pandemi COVID-19 atau alias wabah virus corona dalam waktu relatif singkat akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah dengan tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah menjanjikan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesulitan itu juga ada kemudahan. Bersama penyakit pasti ada obatnya. Bahkan bersama musibah sekalipun di sana ada berkah. Para pendengar rahimakumullah, insyaallah dengan berkah doa bersama, malam penuh berkah bulan Ramadan khususnya, wabah corona akan diangkat oleh Allah. Insyaallah Ramadan masuk, pandemi corona akan pergi. Dua adalah tiang agama, penerangan langit dan penerang bumi. Jika umat mempunyai hasanah spiritual yang diwujudkan dengan doa, insya Allah solusi dari Allah akan turun, bencana akan diangkat. Karena senjata orang mukmin adalah berdoa. Akhirnya marilah kita tetap sabar, tawakal, dan ikhtiar. Hadirin para pendengar rahimakumullah, semoga cobaan segera berlalu. Kita kembali hidup normal, beribadah dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mulai ngaji kitab akhlak, marilah kita membaca hadiah Fatihah terlebih dahulu pada Syekh Yarmuji, pengarang kitab Alalan. Liridai ta'ala syafaati Rasulillah SAW, Syekh Yarmuji wa ala alihi. Sholilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengaji bareng di kitab ini, dikarang oleh Kiai Yarmuji pada tahun 1195, kurang lebih 825 tahun yang lalu, tapi kita bisa bersama-sama ngaji dengan beliau dari kitab yang telah beliau tulis. Kitab ini menerangkan kitab akhlak. Kita tahu bahwa di Jawa ini, adab Jawa ini sangat tinggi sekali nilai akhlaknya. Namun akhir-akhir ini akhlak atau perilaku orang-orang Jawa sendiri sudah mulai luntur. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanadul ilma illa bisitatin saumbi ka'an mas menyabi bayani. Ilingo tak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Muradipun tiyang aos punika boten pikantuk ilmu ingkang kathah lan manfaat kejawi netepi syarat nenem ingkang badhe dipun terangake wonten ing bait ngandhap. Di kita ketika mencari ilmu dan ilmu yang bisa manfaat itu harus ada syarat 6 yang harus dipenuhi. Lukain wa irsin wastibarin wa buluhatin wa irsyadi ustadi wa tuli zaman. Rupane limpat rupa sobar ana sang lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Penjelasane rupane syarat 6 inggih punika limpat
bahasa Jawa yang dulu. Limpat tegesipun anggatosake keterangan saking guru sehingga ngantos paham. Di Indonesianya, ketika kita mencari ilmu, syarat yang pertama harus limpat, memperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian lubo tegesipun seneng datang pelajaranipun. Jadi kalau kita sudah menyukai pelajaran, kita menyukai mengaji, maka insya Allah ilmu akan masuk. Tapi kalau kita tidak suka terhadap pelajaran, ya tentunya ilmu akan sulit. Mendengar, melihat pelajarannya sudah nggak suka, apalagi mempelajari. Maka menjadi syarat mendapatkan ilmu yaitu menyukai terhadap pelajarannya. Kemudian sobar, tegesipun kedah tahan uji. Jadi mencari ilmu itu juga harus sabar. Banyak ujian ketika kita sedang mencari ilmu. Teman-teman santri yang di pondok itu juga banyak yang gudiken, banyak yang kekurangan dana dan yang lain-lain. Jadi harus sabar. Banyak ujian ketika seorang mencari ilmu. Entah itu ngantuan, entah itu merasa kelaparan dan yang lain-lain. Kemudian syarat yang selanjutnya nomor 4, lan anggadai sangu ingkang cekap tur halal. Jadi syarat mencari ilmu juga harus punya bekal. Kita ngaji di sini juga harus punya bekal. Antara lain bekalnya ya punya kuota atau ada wifi dari tetangga yang bisa membuka YouTube. Jadi harus ada bekal ngaji. Teman-teman yang di pondok pun banyak bekal yang harus dibawa. Entah itu bekal beras, entah itu bekal uang dan yang lain-lain. Jadi mencari ilmu juga harus punya bekal yang cukup. Dan tidak hanya cukup, tapi juga harus halal. Jadi bagaimana orang tua mencari ilmu itu seperti apa, rezekinya juga harus halal. Kemudian nomor 5, kedah wonten ingkang mulang. Jadi mencari ilmu itu juga harus ada yang mengajar. Zaman sudah mulai berubah. Saat ini orang mencari ilmu itu beberapa malah gurunya yang mencari murid. Jadi harusnya kan murid yang mencari guru. Di mana sumber air dan orang yang mencari air. Kebanyakan sekarang malah orang yang mencari ilmu itu malah kebalikannya. Orang yang mau memberikan ilmu harusnya kan ada guru ngaji. Guru ngaji itu harusnya didatangi, bukan malah diminta untuk datang. Tapi dengan fasilitas modern seperti ini, tanpa bertatap muka, tanpa bertemu sudah bisa mengaji. Dan harus kita syukuri karena zamannya sudah seperti ini. Kemudian jadi seperti ngaji Quran itu juga harus berhadapan. Kita pernah menemui orang ngaji tanpa guru. Ngaji Quran, dia belajar dari YouTube dan yang lain-lain, kemudian membaca Al-Quran lancar. Tapi ketika ditasehkan atau ngajikan pada guru, ternyata bacaannya banyak yang salah. Nah, ini pentingnya berhadapan-hadapan dengan guru langsung. Kemudian nomor 6, kedah dangu anggenipun ngaji. Butuh waktu lama ngaji itu, tidak hanya sebentar. Apalagi ini cuma sejam, 2 jam itu nggak cukup. Harusnya ngaji itu bertahun-tahun karena ilmu sangat banyak sekali. Jadi ya harus lama. Di 6 syarat ini harus terpenuhi. 1, 4 itu juga bisa diartikan punya kecerdasan. Di otak harus mampu menerima ilmu. Kalau otak itu nggak mampu menerima ilmu, berapapun ilmunya yang diberikan pasti nggak akan masuk. Orang gila itu kasih ilmu berapapun ya tetap nggak akan masuk ilmunya. Maka syarat mendapatkan ilmu yang pertama punya otak yang mampu menampung ilmu. Kemudian syarat yang kedua yaitu
lobo. Lobo itu ya gampangnya ya punya kemauan. Orang kalau mau mencari ilmu itu harus punya kemauan dari diri sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Kalau dia dipaksa oleh orang lain, ilmu seberapapun pasti tidak akan masuk. Jadi kalau dia punya kemauan, kemudian pengen tahu ilmu agama khususnya, itu dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga tadi punya bekal. Kemudian ada yang mengajar. Di sini saya bukan mengajar, tapi kita bersama-sama ngaji dengan Syekh Yarnuji dari kitab yang beliau tulis. Kemudian waktu yang lama, karena ilmu sangat banyak sekali. Kita lanjutkan. Anil mar'il atas alwasal angkorini hiba inal korina bil mukorini yak tadi jota kon sangka wong siji takono kancane krono sak temene kanca manut kang ngancani. Muradnya atau keterangannya, menawi badhe mangertosi sae utawi awonipun setunggal tiang punika mboten perlu takon dhateng tindak lampahipun tiang kala wau, ananging cekap ningali dhateng kancanipun. Keranten kanca punika manut dhateng ingkang ngancani ing dalem tindak lampahi. Maksudnya ketika kita pengen tahu ini, apalagi khususnya teman-teman yang masih remaja, masa-masa labil, SMP, SMA, itu masih mencari teman. Nah, bagaimana kita mengetahui teman itu baik atau enggak? Ya kita lihat temannya siapa. Kalau dia sering kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya bisa dianggap dia orang yang tidak baik. Tapi kalau dia sering kumpul dengan orang-orang yang baik, maka bisa dianggap dia orang baik. Jadi dilihat temannya siapa. Temannya orang yang tidak baik, ya kategori orang yang tidak baik juga. Makanya harus hati-hati. Wa ingkana dasyarin wajane buhu surungatan wa ingkana dakhairin fakorin hutah tadian ono konco olo lagune ndang dono yen ono konco bagus ingkang ndang konco nono. Menawi wonten kanca ingkang awon budi pakertinipun punika enggal-enggal dipun doi, lan menawi wonten kanca ingkang sae budi pekertinipun punika kedah dipun kancani supados pikantuk pitedah ingkang sae. Jadi kalau sudah bisa mengetahui mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik dengan melihat temannya itu siapa, maka teman-teman yang baik ini segera ditemani. Karena masa-masa remaja, masa-masa labil itu mencari jati diri itu harus hati-hati betul. Ketika berteman dengan orang yang tidak baik, maka dikhawatirkan akan ketularan. Mungkin beberapa berpikiran kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan mempengaruhi orang tersebut. Tapi kebanyakan yang terjadi malah ikut atau malah mengikuti orang-orang yang tidak baik. Maka untuk menghindari itu, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa inwanun li kulil mahabiti. Ngaji yo krana ilmu mahesi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tandha tingkah pinuji. Ngaji yo sira kranten ilmu punika mahes-mahesi dhateng tiyang ingkang anggadhahi kala wau lan waget ngunggulake derajatipun lan ugi dados tandhanipun tingkah ingkang pinuji. Jadi kita orang Muslim itu diwajibkan mengaji karena ilmu sangat penting. Orang yang mempunyai ilmu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Dan ilmu itu akan membentuk dirinya. Dia jadi orang baik, dia jadi orang tidak baik, itu dari ilmunya. Maka sangat penting belajar ilmu agama khususnya karena akan membentuk jati dirinya. Ilmu akan menghiasi dirinya. Seperti apa tingkah lakunya dan yang lain-lain. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi.
ana ala faedah sabendina ing tambah sangka ilmu lan nglangi segara faedah. Ing dalem saben dintenipun kita dipun getahake madosi tambahipun ngilmu ingkang maedhai. Dene madosi tambahipun ilmu punika dipun umpamakake tiyang ingkang nglangi wonten segara, tegesipun kedah estu-estu. Jadi kita diharapkan tiap hari itu ilmunya bertambah terus. Bahkan orang yang sudah punya ilmu, ketika ilmu itu tidak pernah dipelajari, maka lama-lama ilmu akan hilang. Seperti pedang. Jadi pedang kalau tidak digunakan ya lama-lama akan tidak tajam. Maka ilmu harus kita hitung tiap hari itu bertambah atau tidak. Apalagi ini musim yang seperti ini, kita harus di rumah ya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, ya ilmu harus kita tambah terus. Orang mencari ilmu, atau kalau bagi teman-teman santri, mencari ilmu itu seperti orang yang berenang di lautan. Jadi harus serius. Berenang kalau nggak serius, nggak tenggelam. Makanya harus benar-benar serius mencari ilmunya. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Ngaji yo fikih krana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luwih jejege. Kita sedaya sepados ngaos ngilmu fikih. Keranten ngilmu fikih punika utami-utaminipun ilmu. Lan ngilmu fikih punika nedahake dhateng kesaenan lan takwa dhateng Gusti Allah. Lan ilmu fikih punika jejeg-jejegipun ilmu. Ini kitab-kitab akhlak, tapi di sini juga diterangkan bahwa ilmu yang utama adalah ilmu fikih. Walaupun semua ilmu itu baik, itu utama, tapi yang diutamakan ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih itu ilmu yang menunjukkan kita terhadap baik buruknya dan menguatkan takwa kita kepada Allah. Jadi kalau fikihnya bagus, maka ilmu yang lain akan mengikuti. Maka betapa pentingnya ilmu fikih. Walang ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunci min jami'i syadaiti. Ilmu fikih kang nutuke dalane pitutuh ya benteng kang nyelametke sekae pekewo. Ingkang dipun wastani ilmu fikih inggih punika ilmu ingkang nedahake dhateng merginipun pituduh lan ugi benteng ingkang nyelametake dhateng sedayanipun pakewo. Di ilmu fikih kenapa penting? Karena ilmu fikih itu yang menunjukkan terhadap ilmu agama yang benar. Dan ilmu fikih itu menjadi benteng, menjadi real, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka begitu pentingnya ilmu fikih. Faina faqihan wahidun mutawaringan asyadu ala syaitani min alfi abidi. Wong alim fikih siji tur kang ngedohi haram luwih abot timbang ngabit 1000 mengko setan. Tiang alim fikih setunggal ingkang nebi perkawis haram punika langkung aurat utawi abot menggahipun seton tinimbang tiang ahli ibadah 1000 ingkang boten ngertos ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang utama untuk ahli fikih satu saja yang menjauhi perkara-perkara haram, maka itu akan lebih baik. Atau setan menganggapnya itu lebih berat menggoda ahli fikih yang menjauhi perkara haram daripada orang 1000, orang ahli ibadah 1000 tapi tidak mengerti ilmu fikih. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku.
dene kerusakan wong alim tak nglakoni luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Kerusakan ingkang ageng inggih punika wong alim, tiyang alim ingkang boten nglakoni utawa nglampahi ngilmunipun. Dene kerusakan ingkang langkung ageng malih tiyang bodho ingkang nglampahi ibadah. Tegesipun tiyang bodho inggih punika tiyang ingkang boten ngertos sah lan botenipun ibadah. Jadi menjadi kerusakan yang besar ketika orang yang ahli fikih, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu menjadi kerusakan yang besar. Tapi kerusakan yang lebih besar lagi ketika orang yang bodoh tapi melakukan ibadah karena tanpa ilmu. Dia beribadah tanpa ilmu. Maka dua orang ini menjadi kerusakan yang besar di dunia ini. Orang ahli ilmu tapi tidak mengamalkan, kemudian orang yang tidak punya ilmu tapi beribadah. Ya, beribadahnya tanpa dasar ilmu. Uma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fitnihi ya tamasaku. Karone iku agung-agunge fitnah donya tumrape wong kang tetanggan perkara agama. Tiang kalih kasebat inggih punika tiyang setunggal, tiyang ingkang boten nglampahi ngilmunipun utawi ahli maksiat. Kalih tiyang bodho ingkang nglampahi tanpa ilmu punika dados fitnah ageng wonten ing donya tumrape tiyang ingkang manut dhateng kekalihipun kala wau wonten ing babagan agama. Jadi dua orang tadi, yang satu orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang berilmu dia tahu mana yang baik dan buruk tapi dia melakukan maksiat padahal dia tahu. Itu menjadi rusaknya dunia. Kemudian orang yang bodoh, tidak punya ilmu, tidak tahu tata caranya ibadah tapi dia melakukannya. Menjadi rusak dunia ini ketika ada orang yang mengikuti salah satu dari dua orang macam tersebut. Orang awam melihat dia punya ilmu tapi dia maksiat. Oh, berarti itu dibenarkan. Maka ketika itu diikuti, maka menjadi kerusakan dunia ini. Banyak sekali yang merasa ahli ilmu, kemudian dia menjadi penceramah yang hebat, mungkin karena pintar ngomong, kemudian ada orang yang mengikuti, padahal belum tentu apa yang dia katakan itu benar. Ketika itu salah dan diikuti oleh orang banyak, maka itu menjadi rusak dunia ini. Makanya harus diimbangi, bisa ngomong dan ilmunya juga harus ada. Bisa ngomong tanpa ilmu, ya apa yang diomongkan tidak berdasar, itu juga bahaya. Kemudian orang bodoh melakukan ibadah dan diikuti, itu lebih parah lagi. Sudah tidak mengetahui tata cara ibadah, tapi ada yang mengikuti. Jadi salah kemudian ditiru dengan kesalahan. Nah, dua macam orang ini yang menjadi rusak dunia ini. Lanjut, tamanna ita antum sifakihan munadiron biwiri anain wal jununu fununu. Sira kepengin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna-werna. Tak ulangi lagi, tamanna ita antum sifakihan munadiron biwiri anain wal jununu fununu. Sira kepengin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna-werna. Menawi wonten tiyang kepengin alim fikih kang ahli wicara ananging boten purun rekaos utawi kangelan punika setengah saking wernanipun tiyang edan. Keranten edan punika werna-werna. Jadi ketika orang pengen ahli fikih tapi dia tidak mau bersusah payah mempelajari ilmu fikih, pengennya langsung ahli dalam hal fikih,
dia juga menyampaikannya juga pintar, padahal keahliannya itu masih diragukan. Itu seperti orang gila. Jadi karena gila itu macam-macam, termasuk orang yang ngomong tanpa ilmu itu juga bisa dianggap orang gila. Walaisakti sabul mali duna masyakotin tahamaluha falang ilmu kaifa yakunu ana ta golek arta ora kanthi kangelan dening ilmu kaya apa hasil tak kangelan. Tiang pados bondo punika kedah kanthi kangelan dene tiang ingkang pados ngilmu punika kedah langkung kangelan. Amargi ngilmu punika luhur-luhuripun lan mulia-mulyanipun perkawis. Jadi kalau ada yang menganggap mencari harta benda itu sulit, tapi jika dibandingkan mencari ilmu itu akan lebih sulit, karena mencari ilmu itu tidak gampang. Tadi syarat-syaratnya juga banyak, ada 6 tadi juga harus terpenuhi semua. Satu saja tidak terpenuhi maka ilmu tidak akan didapatkan. Kalau secara umum mencari ilmu itu lebih susah daripada mencari harta. Padahal kita bayangkan mencari harta, beberapa orang merasa kesulitan. Tapi mencari ilmu itu lebih sulit daripada mencari harta. Idza tamma qulul mar'i qala kalamu huwa akim bihumkil mar'i kana muksiron nalika sampuna ngakali kidik guneme lan nyatakno kumbrunge wong yen akeh guneme. Tiyang ingkang sampurna akale nggih punika tiyang ingkang kidik guneme. Dene tiyang ingkang kathah guneme punika dipun wastani tiyang ingkang suda akale utawi kumprung. Jadi kalau ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, dia bunyinya keras tapi ternyata isinya enggak ada. Itu istilah lain dari penjelasan kitab ini, syair ini. Jadi banyak sekali orang yang ngomong tanpa dasar ilmu, padahal otaknya tidak ada ilmunya. Itu karena ahli dalam berbicara, kemudian ilmunya kurang, itu sangat berbahaya dan dianggap omong kosong. Apa yang dikatakan itu tidak ada gunanya. Makanya sebelum berbicara kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang kita bicarakan itu ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak mending kita diam. Yamutul fata min asrati min lisanihi wa laisa yamutul mar'u min asrati rijli. Matine wong enom sebab kepleset lisane, ora kok matine sebab kepleset sikile. Pejahipun tiyang nem punika ingkang kathah sebab kepleset lisanipun, boten sebab kepleset sukunipun. Kebanyakan orang mati muda itu karena terpleset lisannya, bukan sebab terpleset kakinya. Maka kita harus hati-hati. Kalau dulu lisan yang harus dijaga, tapi sekarang tidak hanya lisan, jempol pun ketika kita menulis sesuatu di medsos itu juga harus hati-hati. Karena ketika kita salah ucap, ketika kita salah tulis, itu bisa mematikan dirinya sendiri. Entah itu mati hilang nyawanya, atau mati karirnya, atau mati dalam hal lain. Jadi banyak anak muda yang mati di tengah jalan sebelum dia tua karena salah berbicara, karena salah dia berucap. Maka harus hati-hati betul. Wa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu bi rizil tabra al mahli. Dene mleset lisan nekake balang endas, dene mleset sikil suwe-suwe bisa waras. Tiang guneman punika kedah atos-atos amargi keplesetipun lisan punika waget ndadosake balang endas utawi persulayan. Dene keplesetipun suku dangu-dangu saged saras. Jadi kalau lisan kita terpleset itu bisa kepala, badan itu bisa dilukai. Tapi ketika kita terpleset kaki, maka lama-lama bisa sembuh. Kalau orang ngomong kemudian salah, menyakiti orang lain, itu sulit disembuhkan.
bahkan bisa sampai anak cucu. Tapi ketika kaki kita yang terpeleset, maka lama-lama akan sembuh. Ahul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi wa usuluhu tahta turabi ramimu. Wong duwe ilmu urip langgeng sause mati, dene atone besone ngisor bumi. Tiyang ingkang anggadhahi ilmu punika gesangipun langgeng sak sampunipun pejah, senajan jasadipun sampun dipun kubur lan sampun risak. Jadi orang yang punya ilmu itu seakan-akan dia masih hidup. Pengarang kitab ini Syekh Yarnuji itu sudah meninggal 800 tahun yang lalu. Tapi ketika karya-karyanya kita pelajari, ilmu-ilmunya kita pelajari, seakan-akan kita belajar sama beliau. Jadi seakan-akan beliau ada di depan kita memberikan ilmunya. Dan itu pentingnya orang yang berilmu. Jadi sudah meninggal pun itu masih seakan-akan masih hidup. Wadul jahli maitun wahwa yang si ala saro yudhonu minal ahyai wahwa di wong bodho mati halim lakuning dhuwur bumi tenyono kang urip nanging padha mati. Dene tiyang bodho sinaosa tasih gesang wonten ing donya punika sami kalian tiyang ingkang sampun pejah. Nah, tadi dijelaskan kalau orang meninggal tapi dia punya ilmu, maka walaupun dia meninggal jasadnya sudah hilang, tapi ketika dia punya karya kitab maka akan terus dipelajari dan seakan-akan masih hidup. Sebaliknya ketika orang hidup tapi tidak punya ilmu, ya seperti orang mati tapi jalan-jalan, jadi seperti mayat berjalan. Orang bodoh nggak punya ilmu, jadi seakan-akan dia nggak ada, seakan-akan dia mati. Maka betapa pentingnya ilmu. Rikulin ila sawil ngulaharokatu walakin azizu firijali sabatu. Kabeh wong maring derajat luhur obayati, tapi nek gedhe para raja iku netepi. Sedaya tiyang punika kepengin anggadhahi derajat ingkang luhur, nanging sekedhik sanget tiyang ingkang purun netepi syarat-syaratipun dados tiyang ingkang luhur. Jadi banyak sekali orang yang ingin derajat tinggi tapi tidak mau memenuhi syarat-syarat menjadi orang yang punya derajat tinggi. Pengen menjadi orang yang terhormat tapi dia tidak mau melakukan syarat-syaratnya menjadi orang terhormat. Pengennya instan, langsung pengen dihormati. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda maroti nalika ana sira iku wur-wuran kaum mongko ngancan ana sira ing bagus kaum lan sira aja soan cari ing wong kang asor mongko sebab ten asor kisah kang asor. Nalika panjenengan kempal kalian tiang ingkang kathah, kalian tiang kathah punika supados milih kanca utawi ngancani dhateng tiang ingkang paling sae pakertinipun. Lan sampun ngantos ngancani dhateng tiang ingkang asor pakertinipun amargi dados sebabipun asor. Jadi kalau kita kumpul dengan orang banyak, itu kita harus memilih orang yang baik akhlaknya, baik tata kramanya. Karena kalau kita salah kumpul dengan orang yang kurang baik tata kramanya, maka kita bisa ketularan dan menjadi orang yang dianggap tidak punya tata krama. Uqatimu ustadi ala nafsi waliti wa innala nimi walitil fadlu wa syaraf. Diseke ingsun ing kurung ngereke ing bobo senajan oleh ingsun kamulyan sangka bobo. Nah, ini bentuk akhlaknya santri. Tiyang ngaos punika supados mulyaake guru langkung yen lan ngentonake dhateng tiyang sepah senajan aslinipun kamulyan punika saking tiyang sepah. Di antara guru dengan orang tua kita harus mengutamakan guru terlebih dahulu, walaupun kemuliaan itu berasal dari orang tua. Pada kamu robil wahyi wa ruhu jaharu, pada murabil jismu wal jismu kasodaf,
dene guru ikang ngithik ing nyawa dene nyawa iku disebake kaya suca dene wong tuwa iku kang ngithik ing raga dene raga iku disebake wadah suca dene guru punika ingkang kulawantah utawi ngopeni dhateng roh lan tiyang sepah punika kulawantah utawi ngopeni dhateng jasad dene roh punika dipun umpamakake utawi ati lan jasad dipun umpamakake wadah hati. Jadi kalau mengapa kita harus mengutamakan guru terlebih dahulu, karena guru ini yang merawat hati kita, dan membentuk orang baik. Guru itu tergantung hatinya. Maka pentingnya guru, karena dia yang mengarahkan seseorang itu menjadi orang yang baik. Kalau orang tua itu yang memperhatikan di jasadnya, kita bisa sehat, kita punya pakaian dan yang lain-lain, jasadnya ini yang diperhatikan atau dipenuhi oleh orang tua. Maka betapa pentingnya guru, karena membentuk pribadi seseorang itu menjadi orang yang baik. Ra'aitu ahaqal haqqi haqqal mu'alimi wa aujabahu ala kulli muslimi. Aku wis nikotake luwih hak-hake bener, iku hake wong kang nuduhke barang bener lan luwih tatekake luwih wajib den reksa. Mungguhe kabeh wong Islam kepengin bisa. Dene hakipun guru punika langkung leres amargi guru punika ingkang ngedahake perkawis ingkang leres. Lan hakipun guru kala wau ingkang langkung dipun reksa tumurape sedaya tiyang Islam. Jadi walaupun beberapa ada orang tua yang menjadi gurunya sendiri, tapi diutamakan guru terlebih dahulu, karena guru yang menunjukkan perkara-perkara yang benar, terutama guru agama. Laqad haqa ayyuta ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Guru wis mesti dihadiahi 1000 dirham yake krana mulang huruf siji tur paham. Guru ingkang cal huruf setunggal kanthi paham punika sakmestinipun menawi dipun mulyakake kanthi dipun hadiahi arta 1000 dirham. 1000 dirham menika sakniki menawi diumpamake, kalau diumpamakan saat ini ya banyak. Jadi ketika guru itu mengajar satu huruf saja dan paham, maka imbalannya ya harusnya itu banyak. Tapi beberapa yang kita alami saat ini yang banyak sekali orang yang mengaji bahkan gratis pun kadang tidak mau. Ini bentuk menghargai ilmu, betapa mahalnya ilmu. Ini juga harus disadari, karena ketika orang tua tidak pernah ngaji ya tidak mengetahui. Maka karena pentingnya ilmu, jadi harus dihargai ilmu itu. Arolaka antastahiya antu aizaha falasta tanadul aizahata tudillaha ningali ingsun maring sira kepengin mulya monggo hasil mulya sira yen durung ina. Tiyang kang kepengin mulya punika kedah nglampahi ina utawi rekaos langkung rumiyin. Di orang yang pengen menjadi orang yang mulia, maka dia harus bersusah payah terlebih dahulu. Untuk menjadi orang yang mulia itu harus bersusah payah. Idza sa'a bil mar'i sa'adzunuhu wa sadaqa ma ya'tadu min tawahumi nalika ala lakune wong ala nyonone lan bener nyonone wong bener banget tetane. Tiyang ingkang awon pendamelanipun punika inggih awon penyononipun. Dene tiyang ingkang awon tingkahipun punika dipun nyono tiyang ingkang awon. Lan menawi sae tingkahipun punika dipun nyono tiyang ingkang sae. Jadi orang yang berprasangka buruk itu bisa menjadikan orang menjadi buruk. Tapi ketika berprasangka baik terhadap orang lain, maka dia akan menjadi baik. Maka dalam berprasangka pada orang lain, pada teman dan yang lain, kita harus berprasangka baik. Pamanasu ila wahidu min salasatin syarifun wa masrufun wa mislum qaimu
Ora ana manungsa iku wujud perkara kejaba sifat siji saking telung perkara suwiji sifat mulya kapindho den mulyake kaping telu ya madani kanca-kancane. Sifatipun tiyang gesang punika sedaya sami. Inggih punika wonten 3 setunggal kepengin mulya, kalih kepengin dipun mulyakake, 3 kepengin nyameni dhateng rencang-rencangipun. Di pada dasarnya orang hidup itu sifatnya pengen 3 macam. Yang pertama dia pengen mulia, kemudian pengen dimuliakan, dan pengen sama dengan orang-orang yang lain. Malah di fauqi fa'arifu qadrahu asba fihi al-haqu wal haqu lazimu dene wong sanduwurku aku weruh derajate lan aku manut hake mergo hak barang mesti. Tiyang ingkang sainggilipun kula lan ngertos derajatipun punika kula nderek dhateng hakipun tiyang kala wau. Keranten hake punika tetep utawi mesti. Jadi ada orang walaupun lebih muda, tapi ketika kita tahu derajatnya dia lebih tinggi, ilmunya dia lebih tinggi, ya kita mengikuti pada beliau. Fa'amal ladzi misli fa inzalla au hafa tafadhal innal fadla bil fahri hakimu. Dene wong sapadha kula mung wong iku kleru padha uga iku wong kluputan marang aku. Monggo aku aweh kanugrahan marang kang salah krana kanugrahan iku ngungkuli sifat bungah. Dene tiyang sak sami kula senajan tiyang kala wau lepat dhateng kula punika kula tetep paring kanugrahan dhateng tiyang ingkang lepat kala wau. Keratan kanugrahan punika langkung sae tinimbang bebungah. Jadi kalau ada orang yang sejajar dengan kita, kemudian orang itu berbuat salah kepada kita dan dia menyadari minta maaf, ya kita harus maafkan. Kita maafkan karena kita memberi maaf pada orang lain, pada teman, itu lebih berharga daripada kita memberikan hadiah. Pamalla dituli fa ahlamu taiban asunu bihi ngirdi wa illa malaimu. Dene wong sangisorku aku sobar biasa ngreksa kewirangan senajan aku den wada. Dene tiyang ingkang sak ngandhapipun kula punika tetep sobar lan biasa keranten ngreksa dhateng kewirangan kula senajan kula dipun cela utawi dipun wada. Jadi ketika ada orang yang kita tahu derajatnya atau keilmuannya lebih rendah daripada kita dan dia berbuat salah kepada kita, ya kita sabar dan kita biasa. Jadi jangan sampai kita malah marah-marah, karena ketika kita marah itu akan menunjukkan bahwa itu hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang lebih rendah derajatnya dan berbuat salah pada kita, maka kita memberikan maaf. Jadi kalau kita marah-marah itu akan menunjukkan keburukan kita sendiri. Jangan marah ala tusing ala su'i fi'lihi sayakfi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Tinggalo sira ing wong siji ala lakune tegese aja males ala kang dilakoni krana bakal den cukupi kelakuane lan sekabehe barang-barang kang dilakoni. Siang ingkang awon kala kelakuanipun punika kedah dipun tilar, tegesipun menawi kita panjenengan sedaya dipun damel awon kaliyan tiyang lentu punika mboten kenging males. Keranten tingkah awon utawi sae punika wonten walesanipun piyambak. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, ya kita, kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, ya kita harus kita maafkan. Jangan kita membalas dengan kesalahan, karena perbuatan baik dan buruk itu sudah dibalas oleh Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang berbuat salah kemudian kita balas dengan kesalahan pula. Alaisat minal khusrani alla layaliyam tamuru bila nafin wa tusabu min umri ana ta kabeh dudu golongane wong tuna liwate kanthi nganggo diitung umur kita.
tiyang ingkang boten ginakaken wekdal dalunipun, tegesipun wekdal dalu boten kangge mujahadah utawi ngapalake utawi boten kangge ngelampahi kesaenan. Punika kalebet tiyang ingkang kapitonan keranten wekdal dalu punika setengah saking umur kita. Jadi kalau kita hitung-hitung 24 jam itu setengah sendiri waktu malam. Banyak kan waktu malam ini banyak yang disia-siakan. Maka kita harus manfaatkan ilmu betul-betul, dan ketika malam suasana tenang, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar ilmu agama dan yang lain-lain. Masih banyak lagi ilmu terkait dengan akhlak. Yang jelas ilmu ini sangat penting untuk membentuk pribadi seseorang, baik dari seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Maka penting juga kita mempelajari akhlak. Semakin berisi, semakin munduk, semakin dia pintar, maka dia akan semakin akhlaknya semakin bagus. Di akhlak ini juga penting karena tiap hari kita berperilaku itu harus menunjukkan bahwa kita punya ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf. Ada pengakuannya. Saya akhiri, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona, wabah COVID-19. Program ini bekerjasama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 atas jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layisnu Kulon Progo, dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.